ada yang kayak gitu-gitu. Itu ajaran Kristen yang sudah mendapatkan bisikan dari Kristus. Kristus yang mana? Ya Kristus yang menggenapi nubuatan Yesus. Matius 24. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau murid-murid Yesus, orang-orang pilihan saja disesatkan oleh Kristus palsu ini, apalagi pendeta. Begitu saudara. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Pendeta, biar kita nggak terlalu lama bernarasi, biar singkat-singkat aja. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Ya. Matius 28 ayat 18. Mengatakan segala kuasa. Ya. Pertanyaan saya, Bang, siapa penguasa bumi, penguasa dunia ini menurut Bible? Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Yesus di dalam Bapa. Salah. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Yesus, Kristus. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawabannya, menurut Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Di mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 31. Berarti Pak Pendeta tidak mendengarkan tadi ajaran saya. Yohanes 12 nomor 31, Pak Pendeta. Yesus berkata penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, yaitu iblis. Itu ucapan Yesus, Bang, di Yohanes 12 nomor 31. Sedangkan Matius 28 itu muncul belakangan setelah beberapa tahun Yesus sudah tak ada di bumi. Penguasa dunia menurut Yesus adalah sibilisis. Muncul Matius 28 nomor 18 itu ditulis tahun 60-an. Dan tidak diketahui siapa penulisnya. Belakangan dikatakan itu Yesus, itu Matius. Sedangkan Yesus yang mengatakan penguasa dunia itu adalah sibilisis. Penghakiman dunia atas dunia ini. Dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia menurut Yesus yang dilemparkan keluar itu? Iblis, Bang. Jadi menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Menurut Kristen penguasa dunia adalah Yesus. Dari situ aja sudah terlihat timpang sekali. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Kristen berkata penguasa dunia adalah Yesus. Berarti Yesus sama dengan iblis. Berarti iblisnya berpura-pura mengaku Yesus. Kebetulan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesatnya bernama Yesus, gelarnya Kristus, disingkat Yesus Kristus. Benar Anda mengatakan bahwa penguasa dunia adalah Yesus Kristus, sedangkan Yesus berkata penguasa dunia adalah iblis. Berarti Yesus Kristus yang Anda maksud adalah iblis yang berpura-pura memakai nama Yesus alias sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Saya kira itu udah final. Bagi saya itu udah final. Nggak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Silakan. Ya, mungkin closing dari saya ya. Ya, silakan. Terima kasih ya, Bang Sumbang. Siap, Bapak. Kematian Yesus di kayu salib itu ya mengerjakan keselamatan bagi manusia. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4 bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Nah, kematian dan kebangkitan Yesus itu nyata terjadi dalam sejarah. Ya, bahkan ditulis dalam Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 23 ayat 4. Membuktikan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kematian dan kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya diberikan hidup kekal. Makanya Markus 16 ayat 16, setiap mereka yang percaya beri diri dibaptis dan selamat. Bagi yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman.
Itu saja. Terima kasih Bang Suma dan teman-teman, Bang Arif. Semuanya terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Siap, Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum diambil alih, ada hal menarik ya dari guru saya mengajarkan di dalam Matius 4 nomor 8. Dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, dan iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya kemudian iblis menggurui Yesus dengan membawa Yesus ke gunung yang paling tinggi dan menunjukkan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia ditunjukkan oleh iblis kepada Yesus. Ini sebenarnya penguasa dunia ini iblis apa Yesus? Hei, manusia-manusia yang tak kebagian akal, Yesus dibawa oleh iblis, Yesus didikte oleh iblis, Yesus diperlihatkan kemegahan, kejayaan, kemudian dunia ini dengan kerajaannya. Siapa penguasa dunia menurut Bible? Penguasa dunia menurut Bible itu iblis. Hei, kalian manusia-manusia yang tidak kebagian akal, baca itu Bible. Yesusnya dibawa oleh iblis. Iblis menggurui Yesus. Yesus, sini kau. Kuperlihatkan segala kuasa kemegahan dunia. Tengok, dan aku akan memberikan kuasa dunia ini seluruhnya apabila ente menyembahku. Berhasil tak kemudian iblis menggoda Yesus untuk menyembah iblis? Tidak. Berarti kuasa dunia tidak diberikan kepada Yesus dan Yesus tidak menerimanya. Lalu iblis yang punya kuasa ini memberikan kepada siapa? Hei, manusia-manusia yang tak punya akal, kepada siapa iblis kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Menseraterimahkan. Menyerahkan. Kepada siapa kemudian iblis kepada siapa iblis kemudian Mensetarakan. salah. Menyeterikan. Serah terima. Sertiwa. Ya, sertiwa. Ya, Kepada itulah. siapa iblis menterseterima keblaman serah terima. Kepada siapa iblis menserah terima? Kalau begitu aja sulit. Wah, iblis, lu pegang mulut gue. Kepada siapa iblis menserah terimakan kuasa tersebut? Di dalam Lukas 4 nomor 6, ketika iblis gagal mencobai Yesus, iblisnya mundur dan mencoba menunggu waktu yang tepat. Yesus dibawa, diangkat ke gunung yang tertinggi, diperlihatkan segala kemegahan dan kuasa dunia. Berarti iblis ini sok hebat kali memang. Sehingga ketika kemudian dia ingin Yesus menuhankan dirinya, gagal. Iblis mencari kesempatan yang baik. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Mana waktu baik itu? Ketika dia merasuki Yudas. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70? Aku yang memilih, engkau yang 12. Satu di antaramu adalah iblis. Berarti satu di antaramu adalah penguasa dunia. Betul? Betul.
Satu di antara murid Yesus itu adalah penguasa dunia. Siapa dia? Jawabannya Yohanes 6 nomor 70, Yudas Iskariot. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas, Mas. Aman. Oke, jelas ya? Maka Jelas, aman. wajar kalau Paulus dibisikin, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di dalam Ulangan 21 nomor 23. Tuhan mengutuk pelaku dosa sehingga digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan itu di dalam Matius, di Amsal 17 nomor 23 adalah orang fasik pemakan suap. Siapakah yang makan suap? Antara Yudas dengan Yesus. Yudas Iskariot. Yang dikutuk oleh Tuhan siapa? Yang pemakan suap. Yudas Iskariot. Yang mati digantung adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yudas Iskariot. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa iblis itu menurut Yudas di antara ke-12 muridnya? Menurut Yesus di antara ke-12 murid? Yudas Iskariot. Matius 12, angkatan jahat minta suatu tanda. Tanda yang diberikan adalah anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa dia yang digantung dan keluar dari kubur? Yudas Iskariot, iblis. Ayo, mau lari kemana? Pantas aja pendeta Yunus lari. Gitu teman-teman. Jadi iblis menserah terimakan, makasih. Iblis menserah terimakan kemudian kuasa dunia kepada penggantinya sehingga dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu tamu ya. Junedi Kristen. Pak Junedi Kristen. Kristen Ya Bunda, Bu, Kristen saya dia. Kristen Bu, saya Kristen. Oh, silakan, Bang. Tahu mereka ya. Sebentar ya, kita sapa lagi Hitachi. Hitachi Kristen juga. Hitachi. Alhamdulillah Muslim. Oh, silakan Pak Junedi. Iya. Bun, sebentar Bun. Hitachi ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, silakan. Langsung turun, ya lanjut. Ini kita sisain dua ya. Sebelum lanjut teman-teman, saya ada informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusus masyarakat Sulawesi Selatan, bagi yang ingin berwisata di tempat disertai dengan angin-angin segar sepoi-sepoi bisa nginep di Rumah Hobbit. Hasil rilis Rumah Hobbit binaan Bang Juma masuk 10 besar dikunjungi oleh pengunjung di seluruh Indonesia. Allah Akbar. Selamat untuk Selamat Rumah Hobbit. Juma. Bukan seluruh Indonesia Bang Handi, sekabupaten Goa itu, mohon maaf Bang Handi salah informasi. Itu Ya, dari lanjut. itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Goa Bang Handi. Dan lebay-lebay dikit nggak apa-apa Bang Juma. Iya boleh sih kayak tetangga kita ya kan ya. Iya. Iya boleh. Alhamdulillah malam ini tamu dari Karang Taruna juga pada camping di tempat kita, Masya Allah. Wah, silakan Bang Junedi. Mau ambil dari tema dari Bang Junedi atau Makasih, Bang Andi. dari kita? Iya, saya mau ini Bang, apa namanya, mengenai penguasa dunia tadi Bang, kan di situ. Oke, siap. Jadi siapakah penguasa dunia ini gitu ya? Oke ya? Iya, menurut ini hanya menurut pemahaman kami Bang sebagai orang Kristen. Ya silakan nanti sama Bang Juma. Silakan Bang Juma. Jadi, Ya silakan Bang.
Jadi menurut Alkitab, ya kita lihat konteksnya siapa penguasa dunia ini. Nah di situ adalah Allah sebagai penguasa karena Allah adalah pencipta dan penguasa dunia ini. Allah memiliki kekuasaan yang tidak berubah walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah Allah mengatur dan mengendalikan seluruh isi alam semesta ini, Bang, seluruh isi dunia ini. Nah di mana Allah disebut sebagai penguasa dunia. Allah juga sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa dan hakim umat manusia. Nah di situ. Nah jangan heran, Bang, iblis juga sebagai manusia. Kenapa? Karena ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, iblis juga disebut penguasa dunia setelah umat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, iblis ini, Bang, berkeliaran di bumi-bumi dan di mana-mana, Bang, sebagai pemimpin pasukan roh-roh jahat dia, Bang. Nah, benar apa yang dikatakan tadi bahwa di dalam Yohanes 12 ayat 31, Yesus juga menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini. Paulus juga menyebut iblis juga sebagai penguasa kerajaan angkasa, Bang. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 2 dan di situ, dan sebagai ilah dunia ini menurut 2 Korintus 4 ayat 4. Nah, disitulah justru itulah kematian Tuhan Yesus merupakan titik di mana penguasa dunia ini akan diusir, Bang, kan di situ dia. Nah, jadi penguasa dunia ini dilihat konteksnya, Bang, kan di situ dia. Allah penguasa dunia, ya, setelah apa yang saya sampaikan tadi, di mana kriterianya dia adalah penguasa, pencipta, pemilik, penguasa, dan mengendalikan seluruh isi dunia ini. Nah, kalau iblis dikatakan sebagai penguasa itu setelah umat manusia jatuh di dalam dosa. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Bang. Terima kasih. Iya, baik. Ya, baik. Di dalam ajaran Kristen dikatakan begini. Di Galatia 5 misalnya, ya. Ya, Dikatakan oke, saya ani dulu, Bang. Galatia 5 berapa saya baca, Bang? ya, Galatia 5 nomor 1 lah misalnya kan, ya. Oke, Galatia 5 Supaya nomor 1. kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Pertanyaan saya, Bang, kira-kira kalau seperti ini keadaannya, ini iblis mau bekerja ke Kristen apa? Bagaimana pola iblisnya bekerja ke kalian? Kira-kira nih, Kristen, ya iblis, nyembah Tuhan yuk. Oh enggak dong, saya kan sudah dibebaskan, dimerdekakan. Jadi iblisnya bingung nih, mau mencobai Kristen ini gimana ceritanya? Kok mirip-mirip kita nih? Gimana kira-kira? Ayo, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Kira-kira iblis datang mau ngapain ke Kristen? Hei Kristen, iya paman Blis, jalankan hukum Taurat dong. Orang Kristen mengatakan, oh sorry lah, ya, kami sudah dibatalkan Taurat untuk kami. Jadi kira-kira iblisnya bingung nggak tuh sama Kristen ini? Tidak ada lagi aturan. Segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh untukku. Lalu apalagi kerja iblis ke Kristen ini kira-kira? Hah? Hei orang Kristen, iya paman Blis. Apa Blis? Kamu kamu sembah selain daripada Tuhan dong. Siapa Blis? Ya entah Yesus kah, yang manusia anak Maria kau sembah. Ya sorry ya, kami udah menyembahnya loh. Jadi kira-kira godaan seperti apa lagi nih yang ditujukan kepada iblis, kepada Kristen? Kira-kira semua pelanggaran-pelanggaran yang ditanamkan sebagai tatanan kepada Bani Israel semuanya dihancurkan dan sudah dilebur di dalam kekristenan. Lalu iblis kira-kira mau mencoba Kristen ini apa cobaannya kira-kira? Bersinah. Ajak Kristen bersinah dong. Kristen, sini. Ya apa? Bersinah yuk. Gak boleh kami bersinah. Kenapa gak boleh?
Kalaupun kami berzina, ya nggak ada dosa bagi kami. Kenapa? Lu baca di dalam Yohanes 2 nomor 1. Masa sih? Apa bunyinya di sana? Dia dikatakan begini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Jadi iblisnya bingung. Aku mau menggodanya supaya berzina. Ada Yesus yang menebusnya. Aku ingin menggodanya supaya mereka merampok. Percuma aja. Setiap dosa yang mereka lakukan, sudah ada yang mendamaikan dosanya. Jadi iblis pensiun untuk Kristen. Mau apa lagi? Disuruh mencuri percuma, disuruh berzina percuma. Mereka mau berzina setiap hari pun percuma, ada pendamai dosa buat mereka. Iblis kemudian mengikat mereka dengan ikatan yang kuat. Mereka diikat dengan tipu daya muslihat. Tapi kalau di Islam, berzina yuk, sorry, la takrabu zina, nggak boleh, sorry ya. Diajak mencuri, nggak boleh, dilarang oleh Allah. Semuanya dilarang. Menyembah kepada manusia, menyembah kepada siapapun dilarang, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Iblisnya susah payah menjebol pertahanan Islam. Tapi kalau di Kristen, pertahanan yang mana yang mau dijebol? Gak ada lagi. Gak ada lagi. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara iblis itu si kafir. Si kafir ini membantu si iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Jadi Anda boleh berbangga menjadi seorang Kristen. Kenapa? Anda tidak lagi dicobai oleh iblis. Amit-amit, ngapain iblis cobain lagi orang temannya? Ayo. Tuhan mengatakan sunatkan dirimu. Sibilisis mengatakan, tunggu. Kalau kau sunatkan si Uco, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, pilih mana? Oh iya ya, jadi kami nggak usah sunat. Nggak usah. Iblis pensiun. Lagi-lagi tidak bisa menggoda di situ. Ini bang, pertahanannya bang. Pertahanan Anda itu nggak ada. Ngapain Anda bertahan? Makanya Anda beribadah, Anda sembahyang atau apapun itu namanya, suka-suka Anda. Tidak ada perintah Tuhan. Nyembah Yesus ada nggak perintahnya? Nggak ada. Disko hari Minggu ada nggak perintahnya? Tak ada. Semua yang Anda lakukan dalam hal keagamaan Anda, tak ada perintahnya dari Tuhan. Tak ada. Jadi satu-satunya agama yang paling enak dan paling nikmat, ukuran dunia, ukuran jasad manusia, agama aliteng. Segala makanan yang diharamkan boleh dimakan. Segala sesuatu halal baginya. Bahkan apapun yang mereka masukkan ke dalam mulut itu tidak dosa. Mau apapun itu dalam agama saudara. Jadi Kristen ini nggak bisa lagi seibarat kuman itu tidak pernah kena penyakit flu. Kuman tidak pernah kena sampar. Kuman tidak pernah kena tumor. Kuman tidak pernah kena bisul. Kenapa? Dia sendiri kuman. Gak pernah lagi dibisikin setan. Ngapain mau dibisikin setan? Oh, dia sendiri ada etan. Piye toh? Seperti itu saudara. Jadi coba Anda renungkan. Ketika kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada sibilisis, penguasa dunia sibilisis ini menginginkan anak Adam semuanya ikut kepada dirinya ke dalam api neraka jahanam. Makanya Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu pekerjaan Kristus, itu menyesatkan banyak orang tuh. Nah sekarang satu-satunya kandidat pengikut Kristus kan cuman Kristen. Hindu kagak, Buddha kagak, apatah lagi Islam. Sekira begitu saudaraku Junaidi. Coba Anda duduk yang tenang, gunakan akal sehat, tinggalkan dogma dan doktrin sejenak. Mumpung saudara berdiskusi dengan saya, silakan. Aduh abang ya Kang. Nah di situ saya lihat tidak semudah itu bang. Ya abang bisa mengatakan bahwa kami ini sudah bersekutu dengan iblis. Ya
justru ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Bang, ya, kami harus patuh taat, Bang, kan di situ dia. Nah, kami harus mampu melawan tipu muslihat iblis, ya, sehingga kami ini tidak jatuh dalam dosa di situ, Bang, ya. Dan bagaimana kami menjaga kehidupan kami ini harus kudus, karena kami tahu kuduslah karena aku kudus, kata Allah, kan di situ dia. Nah itu. Nah, dalam kehidupan kami sehari-hari, Bang, sebagai orang Kristen, ya, bagaimana kami harus menjadi surat Kristus yang terbuka, Bang, di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, Bang, ya, melayani sesama kami dengan penuh kasih, ya, bagaimana kami bisa mengatasi segala jeratan dosa, rasa bersalah dan rasa malu, ya. Nah di situ, karena Yesus sudah memerdekakan kami, Bang, ya, dengan kematian itulah dia sudah memerdekakan kami. Nah di situ, maka ya kami harus hidup taat, harus hidup kudus, menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan dan penuh sukacita dan kasih itu, Bang. Itu yang diutamakan dalam kehidupan kami, Bang. Nah di situ, ya kan? Jadi apa yang Abang sampaikan tadi, ya, orang Kristen, ya, mudah melakukan hubungan dosa, mudah mencuri atau mudah berzina dan sebagainya, itu sebenarnya merupakan satu kebohongan, Bang, yang Abang sampaikan di situ, ya kan? Nah, di situ dia, Bang. Jadi, ya, kehidupan kami, ya, ketika kami setelah menerima Yesus Kristus, ya, kami harus, ya, taat. Karena kami ini, ya, jangan membiarkan, ya, rasa kekuatan roh itu untuk mencobai kami. Nah di situ, makanya kami Yesus katakan waspadalah. Nah di situ dia. Disuruh berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan, Bang. Nah disitulah kehidupan kami, tidak seperti yang Abang tuduhkan tadi, Bang. Di situ, Bang, yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya pingin bukti. Ucapan saudara, tolong tunjukkan di dalam Bible larangan apa ya? Larangan makan babi, coba. Larangan makan babi di dalam perjanjian lama itu, Abang, ada, Bang, di Imamat. Ya, itu kitabnya orang Yahudi, itu kan larangan, itu kan udah dibatalin kan? Iya. Ada yang dibatalkan, Bang, dalam perjanjian. Makanya ketika yang saya minta untuk Kristen, kan Anda mengatakan tadi, maaf nih, Anda mengatakan bahwa Kristen harus hidup kudus. Sedangkan di dalam Matius 24 nasihat Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Artinya apa? Pembinasa keji ini seakan-akan dia kudus, berdiri di tempat kudus, tapi itu hanyalah kamuflase. Nah, untuk membuktikan itu, sekarang Anda tunjukkan kepada saya perintah dari Tuhan untuk jangan bersunat. Ayo, dari Tuhan yang saya minta. Silakan. Bang, ya kan? Perintah sunat itu kan untuk orang Yahudi. Iya, yang saya minta. Tidak ada perintah di dalam perjanjian baru itu untuk kami bersunat, Bang. Ya, tidak ada. Tapi ada nggak perintah untuk jangan bersunat? Ya. Dan tidak ada juga perintah untuk jangan bersunat, tidak ada juga. Dan tidak ada juga memerintahkan supaya kami bersunat. Galatia 5 nomor 2. Kan di situ dia, ya kan? Nah, Galatia kalau 5. Galatia 5. Oke, saya baca dulu, Bang, ya, ayatnya. Ya. Karena masalah sunat dan sunat itu tidak masalah sebenarnya kami, Bang. Galatia 5. Ya, itu makanya. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan itu? Paulus tahu. Galatia 5 berapa tadi, Bang? Galatia 5. Galatia 5 Paulus, Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Itulah yang saya katakan kepada saudara. Kalian itu manusia yang paling hebat. Iblis tidak lagi mencobai kalian. Ngapain dicobai lagi Kristen ini? Untuk apa? Orang Kristen lebih kesetanan daripada setan. Coba. Bang, ayat itu kan, Bang, yang berbunyi bahwa
Galatia 5 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika seorang menyunatkan diri maka tidak akan berguna bagi. Kata siapa itu? Itu kata siapa? Kata Paulus, Bang. Nah, kata Tapi, Paulus. Nah, di situ. Kalau kata Tetapi, Tuhannya Bang, gimana? Enggak, Bang, tetapi ya, Paulus ini mengatakan untuk orang-orang yang bukan Yahudi, Bang. Iya. Kan di situ dia ayat ini, Sekarang Bang, begini. ya. Sekarang begini, di mana perintah bersunat kepada non-Yahudi? Ya enggak ada juga. Ya tidak ada. Lalu untuk apa dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa dalil ini dibuat oleh Paulus? Untuk apa? Ya, maksudnya Paulus itu kan sunat hati loh, Bang, kan di situ. Alamak. Ya kan? Nah, di situ bukan berarti hati fisik hati kita yang disunat. Nah, kita, ya maksud Paulus itu kita meninggalkan kelakuan-kelakuan kita atau perilaku-perilaku kita yang dulunya tidak benar. Nah, di situ Sekarang ya. benar. Nah, Apa yang benar di Kristen, apa yang benar? Yang perintah dari Tuhan yang diikuti Kristen itu yang mana, coba tunjukkan ke Ya. saya. Perintah Contoh. Tuhan Yesus itu kan mengasihi, Pak, yang paling tertinggi. Iya, enggak, tunggu, Kasihlah, tunggu. kan Yang di situ dari dia. Tuhan, bukan dari Yesus, dari Tuhan, yang memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel. Ada enggak perintah dari Tuhan Bani Israel yang dilakukan Kristen? Ada enggak? Ya, perintah yang utama itu Yesus Allah itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kan itu ya. Perintah kedua tidak beda itu mengasihi sesama kita. Yang saya Bahkan minta, Yesus mengatakan bahwa saudara, itu perintah utama, Bang. Saudara, Kan itu dia. jangan bicara sendiri kawan, jangan bicara sendiri. Yang saya katakan, perintah dari Tuhan Elohim yang dilakukan Kristen itu yang mana? Kasih, Bang, itu intinya, Bang. Di mana perintah kasih kepada Kristen dari Elohim? Ya itu tadi Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allah. Dari Kan itu Elohim, dia, Bang. Dari Elohim yang saya minta, bukan dari Kristus, dari Elohim. Ada. Abang ini gimana sih, ya kan? Di dalam perjanjian lama itu kan, Bang, kan itu Allah kan memerintahkan, Elohim itu memerintahkan kita harus hidup benar. Nah, Ya, sekarang penuh hidup kasih, benar, kan di situ hidup dia. benar yang diperintahkan oleh dalam Elohim arti yang dilakukan menjalankan Kristen segala yang firman-Nya, mana? Bang, segala perintahnya itu kasih Iya. itu. Iya, yang mana Sementara perintah Elohim? Sebenarnya sunat-sunat yang Abang sampaikan itu bukan bagian dari keselamatan loh, Bang, bagi kami sebagai orang Kristen. Nah, itulah Itu makanya. adalah tradisi Yahudi. Ya kan? Itulah Orang-orang makanya. Yahudi Itulah itu makanya. memang harus disunatkan, Bang. Bicara sendiri dia. Gila kayaknya orang ini. Yang saya minta itu Tuhan, perintah Tuhan Bani Israel yang Kristen lakukan itu yang mana? Nggak ada, Anda tunjukkan, nggak ada. Berarti Kristen ini benar-benar bebas merdeka. Kan kalian tidak boleh lagi diperhamba kan? Tadi Galatia 5-nya saya bacakan. Waduh, kena tombak. Galatia 5-nya saya bacakan.